Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Mulai. Sudah selesai. Eka Nur Ramadhani, Isabel. Capaian pembelajarannya pada akhir fase D, siswa mampu menjelaskan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta memahami proses kodifikasi data dan penggunaan kodifikasi untuk menyimpan dalam memori komputer. Ini capaian pembelajarannya. Setelah kalian mendapatkan bahan atau media pembelajaran, kalian membuat grup kelompok diskusi, ya, kelompok diskusi. Kemudian mengamati, mengidentifikasi, menganalisa media belajar tersebut, kemudian melakukan presentasi di akhir. Kita lakukan pretest dulu. Kita pakai Quizzes, bisa join ke Quizzes ini. Terus untuk linknya aku kirim, silahkan dibuka untuk grupnya. Jadi pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nomor 1 Adelio, terus Destaria, Latifa, Firman Fawaz, Anissa. Ini klasmennya. Untuk Wongso ini yang salah di question 1, question 7, pertanyaan nomor 7 ini banyak yang salah. Nomor 7 ini untuk Firman ini nggak terjawab. Untuk yang percobaan kedua yang banyak ialah nomor 1 ya, 35%. Materi untuk hari ini sudah ada di Classroom, bisa dilihat di sana juga. Nah, sebagai tambahan, arsitektur komputer, sistem komputer yang diutarakan oleh Van Neumann. Van Neumann itu siapa toh? Van Neumann itu siapa? Yang buat komputer bukan. Yang menemukan itu namanya siapa? Charles. Nanti bisa dicari. Charles, tulisannya gimana? Ada hardware, software, dan blender. Kalau pengertian dari hardware sendiri apa? Perangkat yang bisa dilihat, dirasakan, dan bersifat nyata. Dari perangkat keras ya. Bagian fisik ya, perangkat fisik, storage atau media penyimpan. Untuk perangkat keras ini sendiri dibagi menjadi 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Oke. Hardware merupakan segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Hardware, perangkat keras. Contoh-contohnya seperti ini. Nah, apabila di sekitar kita bisa menemukan konsep seperti ini tidak? Dan bisa diraba secara langsung disebut tulisannya kayak gimana? Kira-kira kalau ditulis bahasa Indonesia bisa nggak? Aku penasaran. Bedanya tahu?
Tidak tahu. Apa bedanya? Satu LED, satu tidak. Nah, benar. Satu. LED. Tahu dari mana LED? Ya itu dari lampu yang di dalamnya Pak. Oh ya, benar. Cek. Tes dulu. Tes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Oke. Tahu salahnya? Tepuk 2. Jadi penting. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. Oke. Tepuk tangan. Oke. Simpel ya. Masih ada yang salah juga. Nah, untuk ini bisa membentuk kelompok ya. Silahkan dibentuk kelompok dengan anggota 4. Bisa sini depan belakang saja. Hah? Oh, satu meja. Satu meja ini, satu meja, satu meja. Yang ini juga satu. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ya. Oke, ada 6 kelompok. Kemudian peraturannya begini. Ini nanti satu kelompok ambil satu hardware. Jadi begini, nanti masing-masing kelompok mengambil satu, ya. Setelah kurang lebih 5 menit, ditulis di situ di LKPD-nya, ditulis di LKPD untuk mengamati, mengidentifikasi, menganalisa media belajar tersebut, kemudian melakukan presentasi di akhir. Ini kita bagi dulu untuk LKPD-nya ya. Bagi dulu. Bisa dilihat sambil tak jelaskan. Biar lebih jelas sambil dilihat untuk pengisiannya. Sudah dilihat? Yang pertama nama kelompok. Nama kelompok di sini diisi nama kelompok kalian masing-masing agar selaras dengan tema yang kita bicarakan sekarang. Nama kelompoknya pakai nama hardware, ya. Bisa pakai nama hardware pertama yang kalian amati. Kemudian yang kedua adalah anggota kelompoknya. Oke, anggota kelompok. Setelah itu, di sini petunjuknya sudah ada. Amati terlebih dahulu bentuk-bentuk komponen, mengidentifikasi komponen komputer tersebut, kemudian isikan pada tabel di bawah pengamatan kalian. Nih. Terus kolom nama komponen diisikan nama dari komponen komputer, contoh hard disk, keyboard, dan lain-lain. Kemudian kolom karakteristik komponen diisikan deskripsi dari komputer. Terus kolom fungsi diisi dengan fungsi dari komputer yang diidentifikasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk mengidentifikasinya kalian bisa menggunakan Google Lens ya. Bisa menggunakan Google Lens atau bisa browsing dengan media online. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ayo masing-masing kelompok bisa mengambil di sini satu-satu. Nanti setelah kira-kira 5 menit gantian. Satu-satu nanti gantian. Iki. Ya Allah. Sini, Pak.
penilaian. Ini presentasi. Ini jadi penilaian yang dilakukan ada kreatif, mandiri, gotong royong, benar, kritis. Ya, waktunya 5 menit. Terus ganti temannya. Yang ini Intel, ini apa? Terus yang bawah ini apa? Mereknya apa? Intel. Yang mereknya yang di sini. Ya, berarti Bawah ini ukurannya. berarti 3 angka ini berukuran ini. Iya. Oke, Pak. Coba dicari Intel, nanti ada versinya. Versi prosesor Intel, jadi yang lain cari Ya. informasinya. Satu sing burung iki. Dibalik Mbak. Setelah ini presentasi info masing-masing. Bapak kemana, Pak? Apa? Caranya kemana? Tahu kemarin kemana. Setelah ini presentasi ya. Pak, minum dulu, Pak. Palanya hilang loh, Pak. Ayo, Bapak Ini sudah jam 10 lebih 4. Ya, satu aja. Dapat berapa? Dari tadi dapat 3, tambah 1 lagi. Yang ini sudah belum? Yang itu saja. Nah. Yang ini tuh nggak ada kerjaan. Kan udah selesai. Berapa? Nah, ini, Pak. Pak. Ini kalau tulisnya apa Pak? Nggak nemu buku. Masa? Cari di situ ada tulisan apa? Namanya ini temu sapi gede. Ah, Radeon itu termasuk apa? Coba dicari. ATI Radeon. Nanti radio termasuk apa itu, Pak? Pak Gini rambut. Sama fungsinya buat apa? Ya, HP-nya yang nggak kepake bisa ditaruh. Aku setting untuk fungsi belajar dulu. Woi, HP-nya dipakai buat belajar, tak syuting. Oke, ini belajar dengan menggunakan HP, mengidentifikasi perangkat keras komputer dengan menggunakan Google Lens. Dia bisa cari tahu perangkat. Ini sudah selesai. RAM, hard disk, RAM, speaker, keyboard, prosesor Intel. Oh, mouse. Storage. Tapi kurang. Apa Intel apa? Ini. Intel. Ah, berukuran. Ukurannya bukan begitu. Ukurannya adalah speaker merek Tiga sama GHz. seri CMK 160, fungsi mengeraskan suara. Speaker termasuk perangkat output. ada lagi. Keempat, keyboard merek Lenovo MFG
Sil 19B23. Fungsi dari keyboard adalah memasukkan data ke dalam komputer. Keyboard termasuk input. Mas, pinggir saja mas. Dari pinggir saja. Itu udah ada yang belakang. Sudah? Oh belum. Prosesor Intel merek Intel Pentium. Fungsinya menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor termasuk perangkat proses. Mouse, merek Lenovo, model MS R37A. Fungsi membantu pengguna komputer untuk mengarah Sudah, salah satu saja. kursor. Mouse termasuk perangkat input. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ditunggu tanggapannya ya. Tanggapannya. Tunggu. Yang pertama tadi apa? Hadis. Hadis. Ini ukurannya adalah Ukuran kapasitasnya 500 GB. ada yang beda? Yang hadis ada? Maksudnya diproses ya? Terus yang ketiga Speaker. speaker. Ada yang beda ini apa namanya? Ada yang beda? Speaker itu paling cuma stereo dan mono, iya. Apa? Fungsinya buat apa? Mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Masuk di kategori output. Oke, sama semua. Oh, iya, sama. Aman. Sip. Terus ada lagi keyboard. Penjelasannya gimana? Penjelasannya memasukkan data ke dalam komputer. Iya, memasukkan data ke dalam komputer. Masukkan data ke dalam komputer dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan perintah. Ini ya. Iya. Ini ada macamnya enggak? Macam. Ada macamnya enggak? Ada. Ya nanti maju. Oke. Sudah? Mouse. Terus? Fungsinya membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor. Termasuk perangkat input. Oke. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Repot ini. HP-nya ditaruh. Ada yang mau nambahkan? Oke, terima kasih. Kelompok habis. Mau mandi? Nanti bawa dulu. Juga memiliki berbagai jenis. Ayo, Jenisnya cepat. ada QWERTY, berborak, mekanikal, dan numerik ya. Mbak, Keyboard yang kami amati yaitu jenis keyboard QWERTY. Jenis keyboard QWERTY yaitu karakteristiknya memiliki tombol key W, E, R, T, Y yang terdapat pada kiri atas keyboard. Fungsi keyboard untuk memasukkan data berupa tulisan dan angka ke komputer. Keyboard termasuk ke dalam kategori hardware input. ada versinya. Untuk jenis keyboard itu ada banyak. Yang pertama apa? QWERTY, terus numerik, terus Dvorak, terus Itu aja Pak yang one hand ada. One hand itu yang model kayak mouse begini. Bedanya di sini. Untuk jenis keyboard, yang pertama, kenapa dinamakan QWERTY tahu? Mesti nggak tahu? Dinamakan QWERTY karena di sini bunyinya QWERTY. Bisa dibaca? Link tombolnya tombol kiri atas pertama. Q W E R T Y. Woi,
Kemudian ada forak, kemudian numerik. Numerik itu apa? Ada literasi, ada numerasi. Yang literasi untuk membaca, numerasi untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok keyboard. Keyboard. Iya, bisa apa ya? Ini yang mana sih barangnya? Oh ini toh. Iya, Oh ya. Terus 2. Terus M13 F.2 1 sama dengan 0. Fungsi pusat pengaturan penghubung dan koordinasi antara semua komponen. terus Nama komponen termasuk proses. nah, terus Terus, satu Kak. lah itu yang lain. Oh ya. Oh, oke. RAM PC bermerek Samsung. Ya silakan ditanggapi kalau sudah selesai diperhatikan. Kapasitas 8GB Dengar. sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM PC termasuk keyboard. Apa? Keyboard bermerek Lenovo, berbentuk seperti papan dan ada berbagai huruf dan angka. Berfungsi sebagai memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik. Oh ya. Sudah. Belum. Terus Motherboard. Karakteristik. Model motherboard LGA 1155, seri DDR3. Fungsi sebagai pusat pengaturan koordinasi antara semua komponen yang memproses. Jadi semua ini diprosesnya lewat ini. Ini siapa? RAM. Yang RAM siapa? Fungsinya buat apa? Penyimpanan data sementara. Kepanjangannya adalah random access memory. Kita pakai Quizzes, bisa join ke Quizzes ini. Terus untuk linknya aku kirim. Silahkan dibuka untuk grupnya. Berapa soal apa, Pak? Petengnya adalah akeh. Berarti dulu ya? Berarti isin please. Apa? Mengetahui kemampuan awal kalian. Selesai. Soal nomor 1 Aurelio. Terus Destaria. Latifa. Ya silakan diisi untuk itu lembar refleksi untuk hari ini. Mana? Sudah mengisi? Bawa Andin. Di prosesnya aku melihat isinya. Pengalaman hari ini. Untuk pengayaan peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pengayaan. Kemudian untuk remedialnya diberikan bimbingan apabila peserta didik yang belum tuntas kurang dari 25%. Kemudian belajar kelompok jika yang belum tuntas
25 sampai 50%. Nah, apabila pembelajaran ini yang belum tuntas lebih dari 50%, maka pembelajaran diulang lagi seperti kemarin, ya. Nah, untuk materi berikutnya adalah tentang, kalau hari ini hardware, berikutnya adalah software ganti. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang software dan interaksi manusia dengan komputer. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kita ucap syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa lagi untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini.